Jumpa lagi sekalian bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, apa kabar Bung Meldi? Baik Bung Firdaus, ya semalam ya kita dikejutkan oleh tersangkanya Yassin Limpo ya, yang eh, kasus-kasus di Departemen Pertanian. Tapi kita akan mengulik nih relasi antara kekuasaan dengan politik Bung Firdaus, bagaimana keran buka, keran tutup kekuasaan terhadap kasus-kasus politik dan korupsi ini menjadi sebuah anasir-anasir ya, sebuah peristiwa-peristiwa yang selalu dekat dengan eh, peristiwa politik di bulan-bulan berikutnya, Bung Firdaus. Jadi di Indonesia orang terbiasa menekan figur-figur tertentu karena ada faktor-faktor politik di belakangnya. Nah, kasus Yassin Limpo gimana kita melihatnya nih, Bung Firdaus? Iya, jadi kalau kita baca pemberitaan media ya, sudah disebutkan bahwa tersangka untuk kasus korupsi yang sudah diselidiki oleh KPK sejak awal 2023 gitu di Kementerian Pertanian itu sudah ada tersangkanya, dan di berita di media juga disebutkan salah satu tersangkanya dalam menterinya, Bapak Yassin Limpo. Nah, kalau kita lihat apa namanya penanganan kasus korupsi oleh KPK, kita masih ingat beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Bu Meldi ya, salah Ya. seorang capres, bukan capres, cawapres ya, bakal calon cawapres dari koalisi Anies Baswedan itu juga dipanggil sebagai saksi oleh KPK untuk dugaan korupsi yang relatif lebih lama lagi untuk tahun 2009, Kementerian apa namanya tenaga kerja Pak Muhaimin diminta keterangan sebagai saksi itu. Nah, kalau kita mau coba lakukan flashback ke belakang pasca reformasi gitu ya, udah sekian belas, ada sekitar 13 atau 14 kalau tidak salah ya, menteri dari era zamannya Pak Gus Dur sampai sekarang eranya Jokowi itu yang terlibat atau disangkakan dalam kasus korupsi. Nah, dalam pembabakan kasus korupsi itu ada yang dimulai di awal pemerintahan atau di awal-awal ketika atau malah di akhir-akhir pemerintahan atau ketika masuk dalam konteks pemilu, Bu Meli. Nah, biasanya ketika masuk dalam tahun-tahun politik orang mengatakan ada penegakan hukum, dikatakan ini bagian dari politisasi hukum atau tidak, begitu ya, ada interest tertentu atau tidak begitu. Padahal kalau kita lihat bisa jadi bisa iya bisa tidak. Saya ya artinya kalau kita berdebat secara aktual nanti ya bisa kita bahas begitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan hukum secara ansih, ya bisa saja momentumnya bertepatan dengan tahun-tahun politik misalnya. Karena kalau kita ingat misalnya tahun kedua presiden dari PDIP menjadi tersangka, begitu ya, orang tidak melihat sebagai politisasi hukum atau tidak begitu. Karena dari semua partai baik yang berkuasa atau tidak juga pernah menjadi tersangka untuk periode yang sama. Jadi menurut saya posisinya masih sangat netral, Bung Adi. Nah, yang agak mengkhawatirkan kita adalah, jadi kalau kita lihat misalnya, apalagi ada indikasi dari penggeledahan mendapatkan uang puluhan miliar, Bu Meli, sangat banyak begitu ya, disimpan yang dari hasil penggeledahan di rumah dinas. Nah, pertanyaannya, kenapa kekuasaan gitu ya, partai politik atau pemimpinan kementerian atau lembaga yang ada gitu ya, itu menjadi sangat rentan untuk melakukan korupsi gitu. Bahkan kalau kita lihat dari 3 klaster korupsinya untuk Kementerian Pertanian ini gitu ya, ada yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan gitu ya, pasal 2 pasal 3 mungkin nanti gitu ya, kemudian ada persoalan dengan gratifikasi gitu atau suap dan pemerasan terkait dengan posisi baik itu promosi atau mutasi jabatan di internal kementerian atau organisasi. Nah, menurut saya ini berbahaya, Bu Meldi, gitu ya, gitu. Nah, apakah relevansinya punya kaitan dengan tahun politik? Bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi gitu, kaitan dengan tahun politik. Di tahun politik orang butuh biaya besar, butuh sumbangan untuk partai yang besar, sehingga salah satu yang menjadi korbannya adalah organisasi atau kementerian atau lembaga yang dia pimpin gitu ya. Pengadaan barang dan jasanya atau proses promosi, mutasi pejabat di lingkungan kementerian atau organisasinya itu juga kadang-kadang diuangkan, ada faktor suap atau gravitasi atau gratifikasinya. Dan ini sebenarnya yang menjadi berbahaya, Bu Medi, kalau kita lihat dalam konteks pemberantasan hukum, pemberantasan korupsi ya, begitu. Ya, ini saya lihat radar KPK, Bung Firdaus. Ya, radarnya nggak di tahun 2019 sampai 2022 tuh radarnya mungkin ada gangguan, nggak terlalu kuat radar untuk melihat kasus-kasus korupsi. Tapi mendekati pemilu, Bung Firdaus, ini radar KPK nih kayaknya semakin kuat ya. Jadi radarnya nggak stabil, Bung Firdaus. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Inilah yang menjadi concern kita melihat sebuah lembaga negara dengan bisa memodulasi radarnya, mengganti-ganti radarnya ya, merubah-rubah radarnya. Ini yang sebenarnya yang tidak fair ya, kasus-kasus lama atau kasus-kasus yang sebenarnya
rentang waktunya berbeda dalam rentang tindakannya gitu ya. Ini yang menjadikan bahwa modulasi atau radar KPK, kalau kita bikin sebuah relasi gitu ya, sangat dekat dengan modulasi-modulasi ketika pemilu makin dekat, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita bawa lagi dalam obrolan warung kopi politik, Bung Meli, bisa jadi kita bicara politisasi hukum, gitu. Kita bicara misalnya proses penegakan hukum yang cenderung tebang pilih atau memiliki preferensi tertentu. Tapi sekali lagi kalau kita meletakkan lagi dalam konteks politik, Bung Meli, orang-orang yang memprotes inilah juga orang-orang yang memilih pimpinan KPK, Bung Meli. Kita ingat teman-teman di Komisi 3, itu ya kita mau sebut dari partai apapun, gitu. Bahkan kalau kita mau coba list lagi, siapa sih yang melakukan revisi undang-undang KPK dengan suara bulat? Ya mereka-mereka juga begitu. Tapi siapa juga yang pada akhirnya menjadi kadang-kadang begitu Bung Li, kalau kita bicara di balik ke error radar ini, yang menjadi korban dari radar KPK ya mereka-mereka juga begitu. Jadi ini yang kadang-kadang saya sudah berkali-kali melihat ya dalam periode jabatan pimpinan KPK ya, kalau dari pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kita masuk periode keempat kita agak mulai khawatir dengan formasi pimpinan KPK karena aroma politiknya begitu kuat. Tapi di tahun ketiga, tiga keempat gitu ya. Nah, yang paling gampang kita ingat siapa? Pak Saur, coba kita lihat. Pak Saur Situmorang gitu ya, Pak Saur Situmorang yang kita anggap dari di intelijen gitu ya, dalam asesmen kami pun juga tidak lulus sebenarnya begitu ya. Tapi di tahun ketiga keempat dia menjadi begitu beringas begitu. Bahkan untuk ibu, saya lupa ibu yang polisi juga begitu ya gitu. Dan saya sih berharap sekali lagi walaupun tidak menutup kemungkinan gitu ya bahwa KPK sudah menjadi semakin kuat aroma politiknya ya karena sekali lagi ya karena kekuasaan politisi gitu ya, partai-partai yang sekarang berteriak-teriak bicara politisasi juga yang merubah KPK sebagai bagian dari eksekutif, merubah undang-undang KPK-nya begitu ya, dan kemudian menjadi korban teriak kembali begitu ya, mereka juga menyebabkan itu gitu. Tetapi ya bisa jadi karena itu dalam konteks politik Bu Mali, bisa jadi karena semakin kuat aroma politik. Tapi yang kedua kalau kita lihat bahwa ternyata di KPK bisa saja gitu, ini harapan pribadi saya gitu ya, masih ada insan-insan KPK yang punya integritas baik, bisa menjaga itu, dan itu sebenarnya menjadi kekuatan utama KPK, bukan di pimpinannya gitu ya, bukan dari alat politik yang dimasukkan sebagai figur-figur kepala KPK-nya, tapi adalah di tim-tim yang sudah ada di internal KPK-nya masih kuat, masih kekeh, begitu ya gitu. Dan itu menjalankan mulai dari surveillance, kemudian penelaah kasus, penyidikan dan segala macam, tidak melihat latar belakang apapun, begitu ya. Sehingga kasus-kasus yang big fish konteksnya gitu ya, menteri atau kerugian negaranya besar itu tetap muncul begitu. Nah sebenarnya saya lebih berharap dalam konteks kedua begitu ya, bahwa sebenarnya radarnya sudah kembali baik dan kebetulan itu membaiknya di awal tahun politik Bung Meldi, itu harapan saya begitu. Karena saya, kalaupun nanti misalnya dari PDIP kah, dari Partai Demokrat kah, mau Partai Golkar kah, ya alhamdulillah, karena menurut saya gitu, yang kalau kita bicara dalam konteks korupsi Bu Madi, di hampir semua lini organisasi gitu, kementerian, lembaga pemerintah daerah, kita bicara tentang kerugian negara, penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan segala macam begitu. Tinggal dipilih saja sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks itu. Gitu. Jadi harapan kita sih mungkin radarnya semakin baik, tanda kutip begitu ya, kemudian penegakannya semakin baik dan KPK tentu harus menjawab atau aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan ya. Kalau kita lihat dalam kasus BTS di kejaksaan kan yang disebut sekarang banyak nih. Tidak hanya politisi, tidak hanya misalnya partai-partai tertentu, tapi juga oknum pengawasan keuangan, gitu. Masuk juga komisi-komisi yang mengawasi, membawahi mereka. Jadi aliran uangnya kemana-mana, begitu ya gitu. Nah, tinggal APH-nya mau secara berintegritas melanjutkan membuka, gitu ya, mengusut sampai tuntas, sehingga tadi bisa menepis kira-kira walaupun jabatannya adalah jabatan politis, tapi dia bisa bekerja dengan independen, penuh berintegritas, begitu. Itu yang masih menjadi pertanyaan kita sepertinya Bung Gali begitu. Ya, ada catatan menarik Bung Firdaus ya, KPK di zaman SBY ya. Jadi KPK zaman SBY ini menangkap figur-figur atau tokoh-tokoh di kementerian-kementerian yang justru dari partainya sendiri Bung Firdaus. Ini kan saya kira luar biasa ya. Ya. Waktu Andi Malarangin dan kawan-kawan ya pada tangkap, walaupun ada konteks politiknya juga waktu itu ya, dan konteks politik internal politik Bung Firdaus ya. Nah sekarang dia geser eksternal politik. Kita juga nggak bisa ngasih apresiasi misalnya di zamannya SBY terjadi penangkapan selama macam, tapi sebenarnya ada kasus internal politik di waktu itu. Nah pada saat ini ya zamannya Jokowi ada kasus eksternal politik. Nah, dua-duanya masih dalam selubung politik Bung Firdaus. Nah,
bagaimana KPK membuat sebuah mekanisme tertentu yang lepas dari politik ini menjadi PR paling besar dari KPK, Bung Firdaus? Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan kita. Jadi kita lihat dalam beberapa diskusi dengan capres kemarin, gitu, salah satu kelemahan dalam penegakan hukum kita, terutama korupsi, adalah bagaimana mengembalikan giroh atau spirit KPK yang banyak menjadi pertanyaan publik. Gitu. Nah, sayangnya 3 capres ini masih menjawab dengan abu-abu, begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan apa ya, kita akan coba melakukan perbaikan walaupun nanti masuk dalam ranah politik, begitu ya, gitu. Atau yang lain masih melihat, oh ya kira-kira akan kita perkuatnya bagaimana itu belum jelas. Jadi memang pertama, mau tidak mau kalau kita ingin melihat tidak terjadi perdebatan politik lagi menganggap sebagai bagian dari politisasi adalah mengembalikan kedudukan KPK. Karena kalau sekali lagi KPK kan mesti berbeda dengan APH lain. Kalau dia sama ya, menurut saya di merger saja, bagian dari kepolisian atau kejaksaan. Begitu. Tapi karena dia berbeda, punya kewenangan-kewenangan berbeda, maka dia harus punya kekuatan yang berbeda. Terutama dalam sisi independensi, kewenangan, Bu Meli. Gitu. Dikembalikan saja. Caranya bagaimana? Ya, memperbaiki undang-undang KPK-nya. Direvisi undang-undang KPK. Mau atau tidak? Tinggal nanti, ini tidak tergantung dari seorang capres ya, tapi dari koalisi partai-partainya. Gitu. Mau nggak mereka memperbaiki itu? Kemudian yang kedua, memperbaiki mekanisme rekrutmen seorang pimpinan KPK. Begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang rekrutmen KPK, masih bagian semakin kental aroma kepentingan Komisi 3-nya, partai politik, begitu ya. Gitu. Dan kita anggap itu sebagai sebuah yang sering kadang-kala melemahkan KPK, begitu ya. Termasuk juga kerjasama dengan yang HPA lain, ya itu juga mesti diperbaiki, dihilangkan begitu. Jadi saya pikir ya apa ya, agak sulit memang melihatnya. Gitu. Satu sisi kita mengharapkan ya, korupsi itu karena KPK diletakkan pada posisi yang strategis kan, extraordinary crime gitu ya, kejahatan korupsi yang sifatnya besar, magnitudenya besar. Jadi levelnya menteri atau eselon 1, eselon 2 gitu. Sementara yang lainnya pada kejaksaan atau kepolisian begitu. Nah, ketika dia menjalankan itu, dia masuk dalam ranah-ranah yang memang posisi-posisi jabatan politik gitu. Ketika itu bagian dari partai politik kita anggap itu sebagai sebuah prestasi, ketika berbeda dengan partai politik kita anggap sebagai sebuah politisasi. Kan agak lucu memang begitu. Jadi kalau saya sih selama itu alat buktinya kuat, kemudian kita bisa verifikasi lebih ulang gitu ya, maka kita bisa hentikan obrolan warung kopi untuk mengatakan ini politisasi atau tidak. Tapi kalau kita tidak punya bukti, kita hanya punya omongan warung kopi, guntingan koran, ya lebih baik kita ikuti proses perkembangannya gitu ya. Dan kalau kita memang bisa memverifikasi, bisa mengkanter itu secara valid, kanterlah. Tapi kalau tidak, ya kita hanya memperkuat kisruh perdebatan obrolan warung kopi yang kadang-kadang malah membuat publik bingung, Bung Meldi, begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.